Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astrid dan teman-teman semua. Pada malam hari ini kami akan membawakan materi kami mengenai pesisir Sumbawa. Boleh dilanjut? Ya, berikut ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah landform, kedua meteorologi, ketiga klimatologi, keempat hidrologi, oceanografi, dan selanjutnya simpulan. Boleh di next. Ya, berikut ini adalah latar belakang Pulau Sumbawa. Boleh saya berikan kepada teman saya, Amel. Silakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa merupakan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau ini itu dibatasi di bagian baratnya ada Pulau Lombok, kemudian sebelah timurnya ada Selat Tape, sebelah selatannya ada Samudra Hindia, dan sebelah utaranya ada Laut Flores. Pulau ini memiliki luas sebesar 14.386 km persegi dan merupakan pulau terbesar di Provinsi NTB, serta salah satu pulau utama di provinsi tersebut. Titik tertingginya dapat dilihat di bagian tengah peta ini merupakan Gunung Tambora dengan ketinggian 2.824 mdpl yang merupakan gunung aktif. Kemudian Pulau Sumbawa secara administratif dibagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, dan Kabupaten Bima. Ya, selanjutnya adalah mengenai bentuk lahan pesisir Sumbawa atau landform. Boleh di next. Ya, Sumbawa ini memiliki beberapa jenis batuan yang tersaji dalam peta geologi berikut ini. Boleh di next. Ya, berdasarkan peta geologi yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah jenis-jenis batuan yang ada di Pulau Sumbawa. Yang pertama adalah aluvium dan endapan pantai, terumbu koral terangkat, batu lempung tufan, batu gamping lokal, batu gamping, batu pasir tufan, satuan breksi tuf, satuan breksi tanah merah, satuan breksi andesit basal, satuan lava breksi, serta batuan terobosan. Dan sumber datanya dari ESDM. Oke. Ya. Dan berdasarkan tipe geologi yang tadi, saya akan menjelaskan mengenai tipe bentukan lahan atau bentukan asal yang ada di Sumbawa ini. Yang pertama ada vulkanik. Nah, vulkanik ini disebabkan karena Pulau Sumbawa ini terletak di jalur gunung api aktif Indonesia, seperti yang dijelaskan pada peta sebelumnya bahwa terdapat Gunung Tambora. Dan gunung itu tercatat pernah melakukan aktivitas letusan pada tahun 1815. Dan terdapat pula teori yang menyatakan bahwa ada historical letusan gunung api Samalas tahun 1257 di Lombok yang memengaruhi struktur geomorfologi sehingga ada bentukan asal vulkanik. Kemudian bentukan asal fluvial berasal dari endapan material dari sungai yang bermuara di pesisir, bentukan asal marin yang berasal dari gerakan air laut, serta pengendapan organisme dari laut, dan juga bentukan asal struktural karena aktivitas geologi lokal seperti sesar dan patahan. Karena bentuk lahan tersebut, wilayah pesisir Sumbawa ini kaya akan kerikil, pasir, dan batu gamping. Hal ini digunakan oleh masyarakat lokal untuk bahan baku bangunan. Ada juga potensi timbal dan tembaga yang setelah dipetakan oleh pemerintah, namun sampai saat ini tidak dimanfaatkan karena kurang strategisnya tempat-tempat pemanfaatan tersebut. Silakan. Baik, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai bagian meteorologi. Jadi, pada dasarnya Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu kemarau dan juga hujan. Keadaan meteorologis tersebut menjadi penyebab kedua musim tersebut terjadi secara bergantian. Nah, wilayah Sumbawa ini memiliki musim hujan yang mendung dan musim kering yang berawan. Umumnya, panas akan menyengat sepanjang tahun. Suhu dari wilayah ini bervariasi dari 21 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dan jarang di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 35 derajat Celcius. Sumbawa pada bulan Februari 2023 umumnya memiliki cuaca yang diperkirakan berawan hingga hujan lebat. Suhu udaranya berkisar 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan angin permukaannya bertiup dengan variasi arah dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum 40 km per jam. Boleh next.
Jadi di wilayah Kabupaten Sumbawa ini memiliki wilayah konvergensi, yaitu wilayah pertemuan angin Jawa, Lombok, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasinya sebagai wilayah konvergensi menyebabkan angin kencang dan puting beliung. Daerah konvergensi sebagai zona pertemuan angin kencang juga dapat menyebabkan penumpukan awan sehingga bisa terjadi hujan badai dengan petir. Selain itu, badai di Laut Selatan dekat Australia juga mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Sumbawa. Terdapat pernyataan terdahulu pada tahun 2008 pemantauan BMKG yang menyatakan bahwa kecepatan angin di wilayah Sumbawa rata-rata sebesar 40 km per jam dan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 meter hingga 3 meter di pesisir utara Pulau Sumbawa. Sementara pada pesisir selatan dapat mencapai 5 meter dan terbentuk badai tropis Hondo, terutama di sekitar Samudra Hindia. Boleh next. Berikut adalah data fisik suhu udara Sumbawa periode Februari 2023. Dapat dilihat bahwa rata-ratanya sekitar 32 derajat Celcius. Boleh next. Baik, berikut merupakan data kecepatan angin Sumbawa periode dari 2017 hingga 2019, yang mana cukup beragam, tapi di sekitaran 2 knot sampai 5 knot pada tahun 2019 dan juga pada tahun 2018 sempat mencapai 93 knot. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah klimatologi. Di mana ini kita akan membahas mengenai iklim yang dapat divariasi dan penyimpangan serta mencakup pengaruh iklim terhadap manusia. Oke, pertama ini adalah data iklim yang saya ambil dari BPS Kabupaten Sumbawa tahun 2022. Di sini kalau misalkan kita lihat dari kecepatan anginnya, itu tinggi pada bulan Juli sampai bulan Oktober dengan angka sekitar 6,2, dari 6 sampai 6,2 meter per detik. Lalu di sini mengenai unsur iklim lainnya, yaitu suhu atau temperatur. Nah, di Sumbawa ini mereka memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu di bulan Agustus sampai bulan Oktober, di mana rata-rata suhunya itu dari 27,9 sampai 28,3 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapannya, terdapat kelembapan yang paling rendah yaitu di bulan Juli sampai bulan September. Ini ini cenderung kering, di mana kelembapannya itu berkisar dari 69 sampai 71%. Nah, selain unsur-unsur iklim tersebut, ada juga fenomena global, yaitu La Nina moderat dan fenomena regional, seperti angin baratan serta siklon tropis yang terjadi di daerah selatan Indonesia. Nah, masyarakat yang khususnya berada di Nusa Tenggara Barat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba, seperti adanya hujan ekstrim, angin kencang, serta bencana meteorologis, yaitu banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Ini merupakan pernyataan dari BMKG pada tahun 2021. Nah, di sini ada gambar mengenai perakiraan angin lapisan, dan bisa dilihat di sini arah anginnya cukup banyak yang mengarah ke Sumbawa, terutama di Nusa Tenggara Barat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas saya. Baik, selanjutnya adalah hidrologi. Boleh di next. Tes. Oke. Oke, sebenarnya ini ada bagian dari bagian klimatologi, di mana ini beberapa kondisi klimatologi yang dapat mempengaruhi pesisir Sumbawa. Ini saya ambil dari beberapa studi kasus yang telah diterbitkan dalam jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Pujirahayu et al. Kenaikan suhu dapat berpengaruh pada distribusi dan proses reproduksi lamun. Jadi di sini di mana di pesisir Sumbawa itu banyak lamunnya. Namun suhu yang optimal untuk
pertumbuhan lamun itu berkisar dari 28 sampai 30 derajat Celcius. Penelitian ini menunjukkan bahwa lamun di Pantai Gelenggal lebih baik akibat pantai ini jarang didatangi pengunjung dibandingkan dengan pesisir lain yang yaitu Mada Sanger dan Muluk di Kabupaten Sumbawa Barat. Ada juga jurnal lain yang menyoroti mengenai iklim dan dampaknya terhadap rumput laut melalui kemampuannya sebagai media penyimpanan karbon, di mana penelitian ini dilakukan oleh Erlania et al. Yang menemukan bahwa 28 spesies rumput laut di Labuan Bua, pesisir Sumbawa ini potensinya sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 14.950 hektar, tapi baru dimanfaatkan sekitar 40,5%-nya untuk budidaya rumput laut. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kondisi lamun itu bisa dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Jadi sangat berpengaruh sekali perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir di sini. Lalu mungkin di sini dari penelitian yang kedua bisa dilakukan banyak budidaya rumput laut karena rumput laut ini bisa bermanfaat untuk mencegah perubahan iklim melalui penyimpanan karbon biru. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya ialah hidrologi. Menurut Ray K. Lindsley dalam Yandi Hermawan tahun 1986, hidrologi sendiri merupakan ilmu yang membicarakan mengenai air yang ada di permukaan bumi, yang membahas mengenai jenadian, perputaran, dan pembagiannya, sifat fisik dan kimia, serta reaksi terhadap lingkungan dan kehidupan. Analisis hidrologi pada daerah pesisir melibatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pergerakan air di wilayah pesisir, seperti pasang surut, arus laut, gelombang, dan aliran sungai yang bermuara di laut. Data hidrologi adalah informasi mengenai kondisi, sifat, dan pergerakan air di permukaan bumi dan di dalam tanah. Menurut ahli hidrologi, data hidrologi terdiri dari beberapa jenis data, yaitu seperti data curah hujan, data debit sungai, data kualitas air, data level air tanah, data evapotranspirasi, dan data topografi. Menurut ahli hidrologi, fenomena hidrologi meliputi berbagai macam peristiwa seperti banjir, kekeringan, erosi, intrusi air asin ke dalam air tanah, pergerakan sedimen sungai, dan perubahan suhu dan kualitas air di perairan. Fenomena hidrologi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah seperti curah hujan, topografi, vegetasi, serta faktor buatan manusia seperti pembangunan infrastruktur, penggunaan air, dan polusi. Boleh di next. Baik, di sini ada data tabular yaitu jumlah curah hujan Kabupaten Sumbawa dari 2009 sampai 2019. Nah, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sumbawa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Namun, secara umum, Kabupaten Sumbawa termasuk daerah yang memiliki curah hujan sedang hingga tinggi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika periode 2009 dan 2019. Nah, pada gambar peta di samping juga, yaitu hasil analisis pada tahun 2004, yaitu terlihat bahwa rata-rata curah hujan di Sumbawa yaitu berkisar dari 1.000 sampai 1.500, 750 sampai 1.500 mm. Selanjutnya. Nah, jika curah hujan tinggi di Kabupaten Sumbawa, debit sungai di wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan. Hal ini dapat berdampak pada kondisi lingkungan pesisir, terutama jika terdapat sungai yang bermuara di pesisir Kabupaten Sumbawa. Peningkatan debit sungai dapat menyebabkan terjadinya limpasan air ke laut yang mengandung sedimen, nutrien, dan bahan-bahan organik yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Limpasan tersebut dapat memperburuk kualitas air di wilayah pesisir dan dapat mempengaruhi kehidupan organisme laut dan manusia yang bergantung pada sumber daya laut. Selain itu, banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga dapat merusak infrastruktur pesisir
dan mempengaruhi aktivitas manusia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan sumber daya air yang baik di Kabupaten Sumbawa, termasuk melakukan pemantauan curah hujan dan kualitas air secara terus-menerus. Selain itu, diperlukan juga tindakan mitigasi bencana seperti pembuatan tanggul dan saluran air untuk mengurangi dampak dari peningkatan debit sungai pada musim hujan, serta menjaga keberlangsungan ekosistem laut di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dibahas terkait aspek oseanografi dari Laut Sumbawa, yang dimana aspek oseanografi itu termasuk di dalamnya sifat fisik, biologis, dan fenomena dinamis yang terjadi di lautan. Boleh di next. Baik, yang pertama terkait tipe pasang surut di pantai Laut Sumbawa. Nah, kelompok kami sendiri itu tidak mendapatkan jawaban pasti dari literatur terkait tipe pasang surut yang ada di Laut Sumbawa. Namun kami mengambil dua contoh studi kasus yang diteliti. Yang pertama, penelitian pasang surut Pantai Teluk Saleh oleh Heriti pada 2017 dan pada Teluk Benete oleh Pratama dan kawan-kawan pada 2012. Nah, pertama di penelitian di Teluk Saleh. Teluk Saleh itu merupakan sebuah teluk yang terletak di Provinsi NTB, di antara Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Nah, teluk ini merupakan perairan semi tertutup dan berhubungan langsung dengan Laut Flores. Salah satu fenomena yang terjadi pada teluk ini tentu saja merupakan fenomena pasang surut. Nah, berdasarkan hasil pemodelan pasang surut Teluk Saleh menggunakan metode TMD, menunjukkan bahwa tipe pasut di teluk ini merupakan pasut campuran dominan diurnal, yaitu artinya dalam satu hari terjadi satu kali pasang surut dan satu kali air pasang dan satu kali air surut. Kemudian yang kedua di penelitian di Teluk Benete yaitu teluk yang berbentuk semi tertutup yang sempurna dan berbatasan langsung dengan Selat Alas. Nah, pasang surut Teluk Benete ini diketahui bertipe pasang harian ganda atau semi diurnal. Nah, tipe pasang surut ini memiliki kondisi pasang sebanyak 2 kali dan surut sebanyak 2 kali yang terjadi selama satu hari dengan ketinggian yang hampir sama dan terjadi secara berurutan dan teratur. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, wilayah selatan Laut Sumbawa ini didominasi oleh tipe pasut semi diurnal, ya itu yang tadi, di mana terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaruh klorofil A, suhu permukaan laut, serta angin terhadap fenomena upwelling di perairan selatan Sumbawa. Nah, kita mengambil studi kasus dari penelitian dari Setianto dan kawan-kawan pada 2018, di mana seperti yang terlihat pada tabel hasil penelitian bahwa kecepatan angin maksimum yang berhembus di atas permukaan air laut itu terjadi pada bulan Juni dan Juli yang dimana hal ini mendorong terjadinya fenomena upwelling, yaitu ketika angin berhembus di atas permukaan air laut yang mendorong massa air laut yang berada di atas permukaan, sehingga mengakibatkan kekosongan massa air. Selanjutnya massa air yang dari bawah akan naik ke lapisan permukaan untuk mengisi kekosongan dari massa air tersebut. Nah, pergerakan massa air yang naik ke permukaan laut ini akan membawa suhu yang lebih dingin serta nutrien yang lebih banyak. Nah, pergerakan massa air laut ini merupakan fenomena upwelling yang terjadi di perairan selatan Sumbawa, di mana kriteria kekuatan fenomena upwelling ini paling kuat terjadi pada bulan Juni hingga Juli. Seperti yang terlihat pada tabel bahwa pada bulan Juni-Juli itu kecepatan anginnya 3,12 dan untuk klorofilnya yang naik itu 1,01 mg per meter kubik. Dan namun sebaliknya kriteria kekuatan downwelling itu terjadi pada pada bulan Desember, terlihat bahwa klorofilnya paling rendah dan kecepatan anginnya juga cukup rendah. Nah, dari grafik multitemporal yang ada di kanan layar itu menunjukkan bahwa antara klorofil A dengan kecepatan angin berbanding lurus, namun berbanding terbalik dengan suhu permukaan laut. Oke, boleh next. Nah, kemudian untuk
pada tahun 2013, Yulianda dan kawan-kawan itu melakukan penelitian terkait kondisi biota daerah intertidal selatan Sumbawa bagian barat. Nah, daerah intertidal sendiri itu merupakan daerah yang terletak paling pinggir dari bagian ekosistem pesisir dan laut dan berbatasan dengan ekosistem darat. Intertidal merupakan daerah pasang surut yang dipengaruhi oleh kegiatan pantai dan laut. Nah, untuk sebaran lamun umumnya menempati di daerah paling atas di pasang tinggi, seperti yang terlihat di gambar 1, bahwa lamun itu yang paling banyak ada di zona atas. Kemudian untuk rumput laut itu semakin banyak jumlahnya ketika mengarah ke arah laut. Nah, sedangkan untuk komunitas karang yang terdiri dari karang keras dan fauna lainnya, umumnya hidup paling baik di daerah zona bawah, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa yang paling banyak itu jumlahnya di zona bawah. Selanjutnya untuk kelompok biota krustasea, cacing, ikan relatif sama menyebar di 3 zona intertidal, namun populasi moluska lebih banyak ditemukan di zona atas dan semakin ke arah laut kepadatannya semakin berkurang. Nah, sedangkan untuk komunitas Echinodermata yang didominasi oleh bintang laut dan bulu babi lebih banyak ditemukan di zona bawah. Kemudian kelompok biota Echinodermata ini lebih menyukai daerah yang terlindungi dan tertutup. Menurut penelitian, oke, boleh di next dulu. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusron pada tahun 2003, diketahui bahwa salah satu sumber daya terkaya di Laut Sumbawa adalah teripang, di mana teripang baik dilanjutkan yang di mana sumber daya yang paling banyak di sumber daya halo mohon direspon ini udah Iya, halo. halo. Oke, Masuk. salah satu sumber daya terkaya di Laut Sumbawa itu merupakan teripang yang termasuk di dalam kelompok Echinodermata. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Yulianda dan kawan-kawan bahwa sumber daya Echinodermata itu paling banyak terletak di zona bawah. Oke, sekian boleh disimpulkan oleh teman saya. Oke, baik. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari kelima unsur di atas itu berpengaruh terhadap dinamika wilayah yang terjadi di pesisir. Yang pertama adalah landform atau bentuk lahan. Ini berpengaruh terhadap bentuk fisik wilayah pesisir yang terdiri dari 3 tipe, yaitu vulkanik, struktural, fluvial, marin, di mana masing-masing bentuk lahan tersebut terdapat pemanfaatannya bagi masyarakat setempat. Kemudian dari sisi meteorologi ini berkaitan dengan potensi bencana meteorologis di wilayah pesisir Sumbawa seperti angin kencang, puting beliung, badai. Hal ini diakibatkan karena latar belakang wilayah Sumbawa yang merupakan wilayah konvergensi. Kemudian di bagian selatan merupakan wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian dari unsur yang ketiga yaitu klimatologi. Hal ini berkaitan dengan bencana klimatologis seperti adanya cuaca ekstrim, angin kencang, bencana hidrometeorologis itu berpengaruh terhadap adanya potensi sumber daya laut seperti keberadaan lamun dan rumput laut. Unsur yang keempat yaitu hidrologi. Kondisi sungai juga berpengaruh terhadap wilayah pesisir, terutama terkait dengan kualitas dan kuantitas air sungai. Kualitas ini itu yang dimaksud yaitu berupa kandungan yang dibawa seperti sedimen, nutrien, bahan-bahan organik, atau bahkan bisa juga limbah yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme laut. Kemudian untuk kuantitas ini berkaitan dengan debit sungai, di mana jika debit sungai tinggi maka biasanya akan menyebabkan bencana. Dan yang terakhir yaitu oceanografi.
oseanografi ini berkaitan dengan aktivitas pasang surut. Hal ini berpengaruh terhadap potensi keanekaragaman sumber daya laut, yaitu adanya sebaran lamun, rumput laut, karang, biota laut lainnya seperti adanya teripang. Begitu. Oke, next. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.